Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bimba, ketemu lagi dengan saya Siti Sofia. Alamat saya Gondrong Udik, Cipondoh, Kota Tangerang. Baik, untuk hari yang ketiga ini saya akan menjawab pertanyaan yang bertema job deskripsi. Jadi poin yang pertama itu mengenai job deskripsi motivator pada kegiatan insiden. Langsung saja pertanyaan yang pertama yaitu apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas. Jadi biasanya murid yang tidak mau masuk kelas itu yang pertama karena memang murid tersebut merupakan murid yang baru atau murid tersebut memang pemalu dan faktor lainnya. Ketika biasanya murid tersebut itu malu ketika bertemu dengan guru baru. Nah, kita sebagai motivator tidak perlu khawatir untuk menghadapi murid seperti itu. Sebaiknya kita biasanya membiasakan diri untuk menyapa anak tersebut dengan sapa dan senyum, lalu membujuk anak supaya mau belajar dengan kita. Nah, dan kita pun harus bisa meyakinkan anak bahwa ketika anak mengikuti pembelajaran bersama kita, anak akan merasa senang dan nyaman, tidak merasakan ketakutan dan malu untuk menghadapi kita dan mau belajar dengan kita. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis. Jadi kita sebagai motivator harus bisa menyenangkan anak tersebut dengan memunjuk serta dengan membuat mereka merasa aman dan nyaman bersama kita sampai murid itu berhenti menangis lalu melanjutkan kembali pembelajarannya. Terus yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain. Nah, kita sebagai motivator harus bisa berlaku tegas kepada anak tersebut, tapi tidak dengan kekerasan atau tidak dengan dimarahi. Namun diingatkan bahwa di sini kita mau belajar dan dikasih tahu bahwa ketika kita belajar seharusnya bisa bersikap tenang dan tidak mengganggu temannya. Yang keempat itu, apa yang harus dilakukan motivator apabila murid yang melamun. Nah, jika ada murid yang melamun, biasanya kita ingatkan kembali bahwa kita sedang dalam proses belajar. Nah, oleh karena itu langkah baiknya ketika anak melamun kita sadarkan lalu diajak kembali untuk bisa melanjutkan dengan belajar dengan baik. Lalu diajak kembali untuk bisa belajar dengan baik. Usaha kita membuat anak senang lalu bisa mengikuti pelajaran yang baik. Untuk poin B itu mengenai apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu. Nah, biasanya dalam seminggu itu motivator ada tugas lain selain mengajar, yaitu melakukan rekor KDM dan laporan perkembangan anak. Yang poin C yaitu apa saja sih tugas rutin yang harus selalu dilakukan motivator setiap hari. Nah, ini motivator harus dapat menerapkan kurikulum Bimba AIUEO. Yang kedua, motivator harus selalu mengevaluasi afeksi murid. Terus motivator harus memotivasi anak. Motivator juga harus menerapkan metode Bimba dan motivator mengajak belajar sambil bermain. Poin D, pertanyaannya yaitu bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan murid. Nah, untuk kita sebagai motivator, pertama ketika kita baru kenal dengan murid, ya sebaiknya kita ajak berbicara terlebih dahulu, meskipun anak pasti malu-malu, tapi kita sebagai motivator harus bisa memancing agar anak mau berbicara dengan kita atau mau berdialog dengan kita. Lalu ketika anak sudah percaya dengan kita,
mereka pasti mau berdialog dengan kita. Mulailah kita tanya kesukaannya apa, kebiasaannya apa, dan dari situ kita bisa tahu bahwa kesukaan anak itu dan kesukaan anak itu apa dan apa dia tidak sukanya. Nah, bagaimana dan untuk mengetahui karakter anak tersebut biasanya dilihat dari apa yang biasa dia lakukan, dari gerak-geriknya, dan tentunya itu memang proses yang cukup panjang untuk diketahui, karena memang kalau kita baru mendapatkan murid dan kita sebagai motivator baru juga, kita dapat melakukan adaptasi terlebih dahulu. Untuk nomor 2, pertanyaannya, jawablah atas pertanyaan tema, tugas, dan tanggung jawab motivator. Nah, poin yang pertama yaitu poin A, mengenai target di kelas Bimba AIUEO. Pertanyaannya, yang pertama yaitu, apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba AIUEO yang harus dicapai oleh motivator? Nah, pertama itu kesan di kelas dipastikan nyaman dan menyenangkan. Terus yang kedua, setiap murid dipastikan dapat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan minat baca dan belajar. Yang ketiga, setiap murid dapat dipastikan melalui kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan dan kemampuannya. Nah, yang kedua, pertanyaannya, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba AIUEO? Nah, harusnya dengan berlandasan pada paradigma Bimba AIUEO dan menggunakan metode Bimba AIUEO. Poin B, pertanyaannya, apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Nah, tanggung jawab motivator yang utama Bimba yaitu dapat menjalankan suasana kelas selalu menyenangkan. Nah, yang poin C yaitu pertanyaannya mengenai tanggung jawab motivator di kelas. Yang pertama yaitu apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman. Jadi yang harus dilakukan yaitu kita harus mengondisikan setiap murid bakalan belajar. Ketika pada muridnya yang dia itu memang terlibat aktif, nah model tersebut tidak boleh disatukan oleh murid yang aktif lagi, karena itu akan menjadi pengaruh mereka untuk dapat melakukan kegaduhan ketika belajar. Untuk nomor 2, pertanyaannya, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadi suasana di kelas nyaman? Jadi motivator itu harus menggunakan metode Bimba yang fun learning, individual system atau small step system, dan satu lagi tambahan yang variasi skill. Yang ketiga yaitu apa yang harus dilakukan motivator dalam mengasih dan menyayangi murid. Nah, motivator harus menanggapi murid sebagai anak kita sendiri. Ya, memang seharusnya dapat disayangi dan dibimbing secara baik. Nah, yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadi kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Nah, yang harus dilakukan yaitu melandasi kepada teori modul yang mana kegiatan itu ada menyenangkan. Maksudnya kolaborasikan dengan kegiatan lain seperti menyanyi, bercerita, namun fokusnya pada bermain baca-bacaan. Yang kelima, pertanyaannya, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Ya, jadi motivator harus mengasihi dan menyayangi murid. Nah, yang kedua, harus mengendalikan emosi diri sendiri. Yang ketiga, kegiatan di kelas harus selalu dimulai dengan kegiatan yang menyenangkan bagi murid. Terus yang keenamnya,
harus dapat menerapkan konsep dasar BIMBA AIWO, terus dapat menerapkan kurikulum BIMBA AIWO, terus harus dapat menerapkan konsep dasar variasi skill, dan selalu mengevaluasi afeksi murid setiap saat di dalam kelas, serta mengingatkan orang tua atau wali murid yang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan bermain sambil belajar di kelas. Nah, yang poin B yaitu yang nomor 6. Yang nomor 6, pertanyaannya, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Jadi, motivator mengenali kemampuan dan kemauannya si anak, lalu kita dapat memastikan kegiatan yang sesuai dengan tahapan perkembangannya. Baik, untuk pertanyaan mungkin hanya itu pertanyaannya dan jawabannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.